Nah, untuk itu kita masuk ke bagian kapasitansi. Pada aplikasi ini modelnya menggunakan dua plat yang mana dipisahkan oleh udara. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan dikenal sebagai kapasitansi. Nah, kapasitansi ini berbanding lurus dengan luas keping kapasitornya dan berbanding terbalik dengan jarak antar keping kapasitor. Semakin besar luas keping kapasitor, maka kapasitansinya juga semakin besar. Sedangkan semakin besar antar jarak keping kapasitor, maka kapasitansinya akan semakin kecil. Bisa dilihat nilai kapasitansi awalnya yang 0,30 picofarad. Ketika kita menambah luas platnya, maka nilainya akan bertambah jadi 1,18 picofarad. Sedangkan ketika kita menambah jarak di antara kedua flat ini, maka kapasitansinya akan menurun menjadi 0,35 picofarad. Nah, itu tadi hubungan antara kapasitansi dengan luas serta jarak antara kedua flat. Untuk pengisian dan pengosongannya, kita masuk ke bagian lightbulb. Ketika kita menghubungkan sumber tegangan melintasi kapasitor, satu flat dihubungkan ke ujung positif, yaitu flat yang atas, dan flat yang bawah ke ujung yang negatif. Ketika potensial baterai diterapkan melintasi kapasitor, flat atas menjadi positif terhadap bawah. Arus mencoba mengalir melalui kapasitor pada kondisi stabil dari plat positif. Namun, arus tidak dapat mengalir karena flat dipisahkan oleh bahan isolasi. Medan listrik muncul di kapasitor. Plat positif, yaitu yang di atas, mengumpulkan muatan positif dari baterai. Sedangkan plat negatif, yaitu yang di bawah, mengumpulkan plat negatif dari baterai. Nah, setelah satu titik, kapasitor menahan jumlah kekuatan maksimum sesuai kapasitansinya sehubungan dengan voltase yang sama dengan baterai. Nah, rentang waktu inilah yang disebut dengan pengisian kapasitor. Ketika penghubung antara baterai dan kapasitor dilepas, muatan akan terakumulasi dan kedua plat menahan muatan masing-masing. Yang atas menahan muatan positif, sedangkan yang bawah menahan yang negatif. Saat ini kapasitor dapat berfungsi sebagai sumber energi listrik atau baterai sementara. Nah, jika plat-plat yang mengandung muatan ini dihubungkan ke beban, arus akan mengalir ke beban dari plat yang positif ke plat yang negatif, hingga semua muatan hilang dari kedua flat. Nah, rentang waktu inilah disebut sebagai waktu pengosongan kapasitor. Ketika arusnya mengalir, itu ditandai dengan hidupnya lampu. Lampu yang semakin meredup menandai arus yang semakin melemah, hingga akhirnya arusnya habis. Bisa dilihat dari tegangan atau beda potensialnya yang seiring berjalannya waktu semakin mengecil hingga akhirnya habis. Ketika voltmeternya menunjukkan angka 0, berarti kapasitor sudah tidak memiliki muatan lagi di dalamnya. Apa yang akan terjadi pada lampu jika kita menambah atau mengurangi kapasitansi dari kapasitornya, dan jika masing-masing tetap berisi tegangan yang sama? Nah, seperti penjelasan di awal, kita bisa mengurangi kapasitansi dan memperkecil luas dan memperbesar jarak antara plat. Maka yang akan terjadi adalah lampunya akan menyala sebentar saja. Jika kita melakukan hal yang sebaliknya dan menambah kapasitansi, yaitu dengan memperluas dan memperkecil jarak antara kedua plat, maka yang akan terjadi pada lampu adalah lampunya akan menyala lebih lama daripada yang sebelumnya.